Halo guys, ketemu lagi. Kali ini gua coba menjelaskan bagaimana cara mengganti eh, keyboard dari laptop yang rusak. Ini Acer Aspire 14, Aspire One 14. Jadi simptomnya kayak gini. Setiap nyalain laptop dia akan masuk ke BIOS. Nah, seperti ini. Dan ketika sudah di save pun di restart dia pasti masuk ke BIOS lagi. Nah, ini sepertinya ada yang connect ya di tombol function sepertinya. Dan ini gue coba udah bersihin satu-satu dan tetap aja seperti ini. Dan hasilnya gue nyerah. Gue ganti aja nanti dengan keyboard yang baru. Nah, ini kita coba dulu. Kita save, kemudian disimpan. Kemudian kita restart lagi. Dan dia otomatis nanti masuk lagi ke BIOS. Nah, ini udah jelas pasti si keyboardnya di tombol function. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah membongkar si casingnya dulu. Ini tipe laptop yang apa ya? Baterainya itu nggak bisa dilepas. Baterainya itu jadi sudah tertanam di dalam. Kita buka dulu baut-bautnya. Kita bongkar casingnya. Sini ada banyak ya. Oke, sekarang kita make sure dulu apakah benar dari keyboardnya. Kita lepasin dulu konektor si keyboardnya, ada di sebelah sini. Kita lepasin dulu pelan-pelan, awas. Oke, kemudian pasang kembali si harddisknya untuk kita coba masuk ke Windows, apakah ada perubahan atau tidak. Ya, ini tadi yang konektor konektor keyboard ya. Pastikan lepas dulu, terus coba kita pasang lagi si harddisknya untuk ngecek masuk Windows langsung atau masih masuk ke BIOS lagi. Kita coba nyalain. Oke, ini nggak langsung ke BIOS ya, langsung ke Windowsnya, berarti bener si keyboardnya yang nggak beres. Langsung masuk ke Windows, berarti fix. Kita copot si keyboardnya dan ganti dengan yang baru. Oke, tunggu prosesnya selesai, terus kita matiin. Oke. Ya, kita matiin dulu. Nah, ini laptop yang ini, yang Acer Aspire One 14. Dia si keyboardnya itu attach atau nempel langsung di casingnya. Jadi kita harus bongkar semua part yang ada di dalamnya untuk bisa ngebongkar keyboardnya. Semua part kita bongkar, hati-hati.
Kalau yang model lama ya, model lama kan keyboardnya bisa langsung dilepas dari atas ya, dari casing atas tanpa ngebuka semua part si laptopnya. Nah, yang agak ribetnya itu si keyboardnya itu bisa ada di tempatnya, itu tidak memakai baut satupun. Nah, jadi pakai apa dong? Jadi dia pakai klem plastik yang sekaligus holdernya dia gitu. Pembatasnya dia, holdernya, terus diklem. Diklem itu maksudnya dipres dengan panas, ya dilelehin. Jadi ngebongkarnya itu ya dirusak ya, dalam artian dirusak. Klemannya itu dirusak. Yang agak susah lagi nanti untuk masangnya kembali, dan pasti ada cacat sedikit ya, karena nggak mungkin semuanya bisa dilem, posisinya sulit juga. Ada juga karena nggak ada pegangan sama sekali untuk lemnya. Nah, ini kita rusak satu-satu si klemnya. Gue juga nggak tahu ya, nggak habis pikir ini apa, nggak mikirin ketika replacement ada yang rusak gitu ya, nggak pakai baut gitu, atau sengaja supaya rusak ganti baru, laptop baru sekalian. Wow. Oke, ini kita rusak semuanya klem bawaannya supaya bisa nyopot si keyboard. Oke. Ya, sudah terlepas keyboardnya. Masih ada yang nyangkut ternyata. Oke, ya. Ini keyboard yang rusak. Kita ganti yang baru nanti. Oke. Kita pesan yang baru. Nah, ini yang rusak. Ini keyboard yang rusak. Ini keyboard yang baru. Kita coba pasang ya. Oke, kita pasang dan kita coba nyalakan. Kita cek, pastikan langsung masuk ke Windows. Ya, aman ya. Dia nggak ke BIOS, langsung ke Windows. Oke, ini aman, berarti keyboardnya aman. Tapi belum tentu juga, kita cek nanti, kita cek semuanya, semua tombol dari si keyboardnya. Tunggu sampai proses si Windows-nya loading. Oke, for your information juga, ini laptop yang ini
itu tidak ada baterai CMOS-nya. Baterai CMOS yang seperti kancing bentuknya bulat kecil yang 3 volt itu tidak ada karena baterai utamanya itu dia langsung attach, jadi nggak bisa dilepas. Maksudnya nggak bisa dilepas dari luar, jadi harus buka casing dulu. Nah, ketika baterai utamanya dilepas, ya otomatis BIOS-nya juga settingannya akan rubah menjadi ke settingan factory, settingan awal si pabrik. Oke, tunggu sampai selesai, loadingnya agak lama ya. Ya, gue rasa cukup. Kita matiin lagi. Oke, setelah dipastikan sudah oke, testingnya tadi kita lepasin lagi semuanya untuk masang si keyboard baru. Jadi semua partnya kita lepas lagi. Ini sayang banget ya, desainnya nggak seperti laptop yang model lama ya. Kalau laptop model lama itu gampang banget untuk ganti keyboard, nggak perlu bongkar semuanya, nggak perlu bongkar motherboard segala macam, tinggal dari atas itu bisa dicongkel, diganti langsung. Nah, ini riskan banget karena dibongkar semua ya.
Yang sisa dudukan untuk lemnya yang masih panjang, gue panasin lagi, dibuat klem ulang. Kalau yang dudukannya udah habis banget, gue terpaksa pakai lem bakar ya, lem bakar dan dipanasin menggunakan solder. Ini solder yang gue pakai, solder yang biasa gue pakai untuk ngelubangin plastik ya. Jadi bukan yang biasa gue pakai untuk nyolder timah, karena kalau udah untuk manasin plastik, mata soldernya udah gak beres ya. Jadi gue pisahin antara solder buat timah dan solder buat plastik. Nah, ini usahain serapi mungkin dan jangan terlalu menonjol karena nanti akan nabrak ke board yang ada di bawahnya. Kalau sudah nabrak board yang ada di bawahnya akan apa ya, bahasa Indonesianya melendung. Melendung atau tidak rata, maksudnya bergelombang gitu. Oke, setelah dirasa udah cukup pemasangan lemnya, sekarang pemasangan seluruh partnya dari motherboard, baterai, hard disk, dan kipas. Make sure tidak ada yang terlewat, make sure koneksinya bagus biar nggak bongkar lagi, karena agak merepotkan bongkarnya.
Ya, ini udah selesai pemasangan casingnya. Masuk ke BIOS dulu sekalian setting F2 atau delete. Ini masuk. Yang pertama gue cari ganti tanggal dulu, biar nanti gak ada masalah ketika masuk ke internet. Oke, sudah diganti. Kemudian ada satu lagi pengaturan ya, yang legasi. Ini kebetulan hadis lama, jadi pakainya legasi OS bukan di UEFI. Oke, save. Kemudian kita lihat. Ya, langsung masuk ke Windows. Oke, ini udah kelar. Tinggal make sure lagi tombolnya, semua tombolnya sudah aman apa belum. Ketika sudah dirasa aman, tinggal kita kasih lagi ke yang punya. Untuk preventif lebih baik dikasih ini ya, seperti penutup keyboardnya. Penutup keyboard seperti ini. Ini penutup keyboard yang relatif murah. Maksimal di harga 12.000, paling murah di harga 5.000 atau 6.000-an deh, segitu. Nah, kita pasang supaya debunya nggak masuk. Ya, oke guys, segitu aja. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya jangan lupa.